Kisah selalu ada hikmah. Ini pahlawan bagi orang Bogor ya. Karena orang Bogor ya gitulah. Yang sibuk sendiri juga ada. Tapi Ciliwung itu menyatu banget dengan Bogor ya. Jadi urat nadinya. Bahkan nyampe ke Jakarta tapi ini ada orang-orang yang mau jadi relawan buat mengurus Sungai Ciliwung kesayangan kita nih warga Bogor. Maka Masya Allah. Akhirnya dari telepon tadi ketemu gabung komunitas. Ada berapa orang yang ada di komunitas itu waktu itu Pak? Nah, karena sifatnya volunteer atau Iya, sukarela. Sukarela. Jadi juga secara apa sih namanya? Administrasi juga kemudian tidak tercatat. Jadi awal-awal tuh gini, teman-teman itu bersihin sampah sungai. Iya. Itu biasanya di sela-sela mancing. Sambil mancing atau setelah mancing. Ketika tidak mungkin karena misalnya alasan banjir. Iya. Susur sungai. Jadi jalan-jalan lewat pinggir sungai. Kemudian sambil mungutin biji-bijian. Biji-bijian dipungut, kemudian disemai, habis itu ditanam. Atau ngelemparin biji-bijian ke tanah-tanah kosong. Biarlah biji-biji itu kemudian tumbuh. Sendiri Allah yang tumbuhkan ya. Allah yang menumbuhkan. Kemudian kadang-kadang juga narik-narik gerobak. Keliling kampung, malam hari. Nyetel film Misbar, Gerimis Bubar. Jadi film-film edukasi tentang lingkungan. Masya Allah. Jadi aktivitas-aktivitas yang kemudian dilakukan itu memang ya kalau secara namanya juga volunteer ya, unsupported lah. Iya. Tapi prosesnya kemudian akhirnya mudah-mudahan menjadi semakin baik. Dan ini kalau dihitung-hitung sejauh ini udah berapa kilometer ya Pak yang dibersihin sama Pak Pade? Oh, udah nggak dihitungin ya? Ya tadi, karena memang tapi menarik kalau misalnya ada teman-teman relawan yang kemudian mau bergabung. Udah Pak De, saya bergabung cuman saya pengen nyatetin aja deh sampahnya yang tiap dibersihin berapa kilo. Silakan. Atau yang benar-benar sukarela ya? Ya sukarela. Yang dibersihkan berapa panjang silakan. Atau Pak De, saya tak bergabung tapi saya cuma yang pengen moto-motoin aja. Ya gak apa-apa. Ya. Atau Pak De, saya mau bergabung tapi saya mau bikin cerita. Silakan. Jadi sebenarnya menjadi ruang belajar. Iya. Menjadi ruang saling berbagi pengetahuan. Yang penting menunjukkan keberpihakan dan ada andilnya lah ya. Jangan diem cuek atau na'udzubillah sampai ngotorin. Apalagi katanya tadi Pak De juga pernah ngeliat justru petugas kebersihan, oknum ya jelas ya. Malah dia yang buang sendiri ke situ. Ya. Itu bukan yang gerobak yang Pak De lihat tahun itu beda lagi. Ya itulah yang saya maksud artinya. Ya Allah. Karena memang gini, secara sistem yang saya coba amati gitu ya. Sistemnya memang belum integrasi. Pertama adalah kalau berbicara masalah persoalan perkotaan adalah pertama adalah ketika populasinya bertambah, jumlah sampahnya pasti bertambah. Betul. Ini kan harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur. Ya. TPS atau katakanlah sebelum ada TPS berarti ada petugas angkut yang dari rumah tangga ke TPS. Setelah di TPS berarti ada armada pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Iya, untuk diolah ya. Untuk diolah. Tapi kan ketika ini belum dibangun sistemnya, mau sampai kapanpun akan menjadi seperti lingkaran setan. Itu air cerita tadi katanya kenapa itu ceritanya? Nah, ini hadirnya sebetul air minum ini kan tidak serta-merta. Betul, ada proses. Ada proses. Ada industri atau ada pabrik yang berdiri. Betul. Di situ ada karyawan, ada investasi, ada investor, ada manajemen, ada bahan baku air yang diambil. Kan pabrik ini kan tidak memproduksi air. Iya, dari alam airnya. Air dari alam. Allah sudah menyediakan ini kan. Iya. Dan jumlahnya melimpah. Betul. Nah, hari ini rupanya bisa jadi nih kita menjadi boros. Borosnya apa? Saya misalnya beli air minum ini. Iya. Saya, maaf ya, saya misalnya saya minum sedikit. Iya, 1-2 teguk. Katakanlah, saya taruh. Iya, udah buang kadang. Saya tinggal. Dengan alasan lupa misalnya. Iya. Atau bahkan, ya memang sudah menjadi kebiasaan. Iya. Alasannya yang saya analisa adalah, kami analisa, pertama adalah, dia merasa mampu. Iya. Beli, bahkan berulang-ulang. Tapi coba bayangkan, di Indonesia masih banyak daerah yang kemudian krisis air.
Iya, kehausan. Ingat data KLHK, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara itu adalah pulau di mana krisis air. Artinya jumlah ketersediaan air dengan jumlah penduduk dan kebutuhan industri tidak sebanding. Ini Indonesia. Iya. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Afrika misalnya? Oh iya. Ya, kalau kita kemudian tidak mensyukuri nikmat, dibuang-buang. Jatuhnya juga mubazir, itu juga melanggar aturan Allah dalam Quran, ya Allah. Ini makasih banyak sudah diingatkan Pak De, dan kau masih banyak tanya-tanya lagi kepada Pak De yang inspiratif ini. Kalian jangan kemana, tetap di SAS selalu ada. Oleh karena itu di sungai itu banyak benda-benda yang akhirnya juga berbahaya. Pecahan-pecahan keramik. Itu kan tajam. Iya. Itu bisa melukai kita kalau misalnya ke sungai kita tidak pakai alas kaki, kemudian pas yang di paku, beling,